Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang peluang bisnis inovatif pada usaha baru. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazrul Mutakin dengan NIM 045 dan teman saya Bima Reza Amanda dengan NIM 044. Selanjutnya ada Sinta Eka Melinda dengan NIM 144. Selanjutnya ada Ananda Keisha dengan NIM 154 dan terakhir ada Liza Matul Fitria dengan NIM 171. Di sini kami ada 7 pokok bahasan. Yang pertama tentang ide dan peluang usaha, yang kedua tentang kreativitas dalam bisnis, yang ketiga inovasi bisnis, yang keempat pengembangan usaha atau bisnis, yang kelima strategi pengembangan usaha, yang keenam tahapan pengembangan usaha, dan yang terakhir penutup kesimpulan. Yang pertama ada ide dan peluang usaha. Mengembangkan ide dan peluang usaha menurut Zimmerer ialah ide-ide yang berasal dari wirausaha dapat menciptakan peluang untuk memenuhi kebutuhan real di masyarakat. Ide-ide itu menciptakan nilai potensial di pasar sekaligus menjadi peluang usaha. Selanjutnya, ada beberapa langkah mengembangkan ide usaha. Yang pertama, tetapkan dengan jelas pengembangan ide usaha tersebut. Yang kedua, tentukan tujuan khusus dalam pengembangan ide usaha tersebut. Yang ketiga, upayakan agar setiap karyawan dalam perusahaan memahami pengembangan usaha ide tersebut. Yang keempat, buat dan laksanakan sistem pencatatan prestasi pengembangan ide usaha. Yang kelima, berikan penghargaan pada karyawan agar prestasi pengembangan ide menjadi obsesi. Dan yang terakhir, upayakan agar para karyawan memahami peranannya dan berikan kesempatan untuk terlibat untuk pengembangan usaha dalam prestasi perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bima Reza. Selanjutnya yaitu kreativitas dalam bisnis. Kreativitas terletak pada orangnya, terletak pada pelakunya. Maka langkah agar kita bisa kreatif dalam mengembangkan bisnis adalah mengasah kreativitas diri kita. Kreativitas adalah sebuah keterampilan yang bisa muncul dalam diri kita dan juga bisa hilang. Kreativitas bisa muncul dan berkembang jika diasah dan dilatih. Sebaliknya bisa hilang jika tidak pernah dilatih. Selanjutnya yaitu tips mengasah kreativitas kita yang bisa berguna untuk mengembangkan usaha dan pengembangan pribadi. Yang pertama, menciptakan tujuan yang jelas agar dapat menghasilkan ide-ide yang jelas juga. Yang kedua, mempelajari kemampuan fundamental yang diperlukan. Yang ketiga, fokus pada satu aktivitas kreatif. Yang keempat, keluar dari zona nyaman. Yang kelima, biarkan pikiran bebas berimajinasi. Yang keenam, mencoba hal-hal untuk meningkatkan pengalaman. Yang ketujuh, motivasi non-material. Yang kedelapan, memiliki ketekunan semangat, kedisiplinan, dan kegigihan dalam melakukan sesuatu. Yang kesembilan, percaya bahwa Anda kreatif. Dan yang terakhir, mengevaluasi ide-ide sendiri secara jujur. Selanjutnya yaitu inovasi bisnis. Inovasi dipandang sebagai kreasi dan implementasi atau kombinasi baru. Istilah kombinasi baru ini dapat merujuk pada produk, jasa, proses kerja, pasar, kebijakan, dan sistem baru. Dalam inovasi dapat diciptakan nilai tambah, baik pada organisasi maupun masyarakat luas. Oleh karenanya, sebagian besar definisi dari inovasi meliputi pengembangan dan implementasi sesuatu yang baru. Istilah baru bukan berarti original, tetapi lebih ke newness atau kebaruan. Arti kebaruan ini bahwa inovasi adalah mengkreasikan dan mengimplementasikan sesuatu menjadi suatu kombinasi. Selanjutnya yaitu tujuan inovasi. Yang pertama, meningkatkan kualitas. Yang kedua, mengurangi biaya. Yang ketiga, menciptakan pasar baru. Yang keempat, memperluas jangkauan produk. Yang kelima, mengganti produk atau layanan.
Yang keenam, mengurangi konsumsi. Ciri-ciri inovasi. Yang pertama, memiliki ciri khas. Yang kedua, merupakan ide baru. Yang ketiga, dilakukan secara terencana. Dan yang terakhir, memiliki tujuan. Selanjutnya yaitu pengembangan usaha atau bisnis. Pengembangan usaha adalah setiap usaha memperbaiki pelaksanaan pekerjaan yang sekarang maupun yang akan mendatang dengan memberikan informasi, mempengaruhi sikap-sikap, atau menambah kecakapan. Pengembangan suatu usaha adalah tanggung jawab dari setiap pengusaha atau wirausaha yang membutuhkan pandangan ke depan, motivasi, dan kreativitas. Selanjutnya ada jenis-jenis dari pengembangan. Yang pertama ada pengembangan vertikal. Pengembangan vertikal adalah perluasan usaha dengan cara membangun inti bisnis baru yang masih memiliki hubungan langsung dengan bisnis utamanya. Yang kedua adalah pengembangan horizontal. Pengembangan horizontal adalah pembangunan usaha baru yang bertujuan memperluas bisnis utama untuk mendapatkan keunggulan komparatif yang secara lain produk tidak memiliki hubungan dengan core bisnisnya. Selanjutnya ada strategi pengembangan usaha. Menurut Hendro 2011, terdapat 4 strategi yang biasa digunakan dalam pengembangan usaha. Yang pertama yaitu mengembangkan pasar dari sisi produknya. Mengembangkan pasar dari sisi produknya adalah langkah yang paling memungkinkan untuk dilakukan pertama kali, karena produk utamanya telah diperkenalkan dan sudah tumbuh. Yang kedua, mengembangkan pasar dari sisi sistem penjualannya. Mengembangkan sistem distribusi penjualan ke dalam. Mengembangkan sistem jaringan pemasaran dengan pihak lain, dan mengembangkan pasar dengan menggabungkan bisnis yang lain. Yang ketiga, mengembangkan pasar dengan strategi integrasi atau penyatuan. Terdapat 2 jenis strategi integrasi, yaitu yang pertama integrasi vertikal, hulu ke hilir dari flow industri, dan integrasi horizontal, antar produk dan antar kategori. Dan yang terakhir ada mengembangkan pasar dengan sinergisme, melakukan pengembangan pasar dengan cara mengadakan perjanjian kerjasama antara dua perusahaan yang berbeda pasar dengan tujuan swap market atau tukar pasar, dan memperkuat satu sama lainnya karena keduanya mempunyai keistimewaan. Selanjutnya yaitu tahapan pengembangan usaha. Menurut Budiarta, seorang pengusaha untuk melakukan pengembangan usaha umumnya melalui tahap-tahap pengembangan usaha sebagai berikut. Tahap pertama yaitu memiliki ide usaha, kemudian penyaringan ide atau konsep usaha. Tahap ketiga, implementasi rencana usaha dan pengendalian usaha, dan tahap terakhir adalah pengembangan rencana usaha atau business plan. Selanjutnya, kesimpulan dari materi kami, memulai usaha bukan hanya tentang menemukan ide, tetapi juga tentang keberanian untuk bermimpi dan mengubah mimpi itu menjadi tindakan. Kreativitas membantu kita melihat peluang di sekitar, sementara inovasi membuat usaha tetap hidup, berkembang, dan mampu menjawab kebutuhan zaman. Pengembangan usaha membutuhkan proses mulai dari mematangkan ide, menyusun rencana, hingga menjalankannya dengan penuh keyakinan. Berbagai strategi seperti diversifikasi, integrasi, dan perluasan pasar membantu usaha tumbuh lebih kuat. Pada akhirnya, perjalanan bisnis adalah tentang terus belajar, beradaptasi, dan percaya bahwa setiap langkah kecil dapat membawa perubahan besar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.